Jadi kemarin itu an-naru dhawahiru bi anwari asarih wa an-naru sarairu bi anwari awsabih. Perkara yang dohir, terangnya itu sama perkara yang dohir. Jadi kayak dunia terangnya sama matahari, dia mah bisa tenggelam, datang di maghrib lah. Kalau sir hati itu terangnya pakai sifat-sifat Allah, dia mah kagak ada tenggelamnya, gak ada kiamatnya. Itu yang kebawa sampai mati. Cahaya hati. Jadi kayak ma'rifat, mengenal hakikat, mengenal Allah, itu mah akan ke bawah mati, terangin hati kalau itu. Tapi kalau perkara-perkara dunia ada yang kita ngerti ilmu mesin, ilmu bahasa Inggris apa pakai, hilang, rukun wudu hilang gitu, alam kubur. Ya sebut orang pakai, kalau ingat ya orang ibadah. Ya di surga itu udah disuruh wudu. Dia mah pakainya kan di dunia. Gitu. Jadi Allah jadi ibadah wudu ada tata caranya. Jadi untuk ilmunya wajib. Tapi yang yang keponten mah sah dan batalnya itu baru keponten jadi nilai. Itu yang terjadi poin mah. Nah kalau ilmunya mah nggak kebawa sampai mati. Tapi kita di dunia mah perlu ilmu itu. Ya kayak di dunia kita perlu bisa bedain mana madu, mana racun, mana garam, mana gula. Nggak pakai. Karena kan kalau udah mati mah nggak makan makanan kasar. Ya rumah kan nggak perlu makan rumah. Yang ngantuk itu jasad. Yang capek itu jasad. Kalau rumah ya udah gak tidur, ruh gak ada capeknya, gak ada istirahat. Cuman karena dia di alam dunia aja dia keikat sama hukum badan. Ya kalau orang yang udah mati perlu makan, maka orang di sana kayak catering, gitu kan enggak. Makanya kiriman kita bukan bolu kan, petehak, doa. Terus kata Ibnu Atta kemarin liyuhafid alam al-bala anta ilmuha bi'anau subhanahu wa ta'ala. Pengetahuanmu bahwa yang ngasih musibah, ngasih ujian, ngasih bencana, ngasih penyakit, ngasih miskin, ngasih puyeng, ngasih masalah, kamu tahu itu semua yang ngasih adalah Allah. Harusnya karena kita tahu yang ngasih itu Allah, musibah seberat apapun harusnya jadi terasa ringan, gitu maksudnya. Kalau bahasa di sini mah seharusnya bisa menjadi terasa ringan ujian darimu karena pengetahuanmu bahwasanya Allah lah yang memberikan ujian-ujian itu, entah sakit, musibah, terbencana. Kenapa? Karena yang ngasih ujian kepada kamu adalah adalah yang selalu memilihkan terbaik untukmu. Ya. Jadi Allah itu ngasih kita mau berupa sehat, sakit, punya duit, kalau punya duit, jelek, cakep, itu Allah punya sifat yang ngasih apapun ke orang itu pasti terbaik buat orang itu. Karena Allah Maha Rahman Rahim, ngasih penyayang, Maha Adil. Jadi harusnya karena kita tahu yang ngasih musibah kita Allah, harusnya kita merasa enteng, kudunya baik lah kalau kita bisa punya. Padahal kenapa harusnya terasa enteng? Ya karena kita tahu yang ngasih ujian ini, musibah ini Allah. Sedangkan Allah itu pasti Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya itu karena iman kita tipis sama suzon baik sama Tuhan, jadi ujian-ujian itu terasa berat. Memang orang-orang tasawuf jangan kasih nikmat, dikasih musibah ya alhamdulillah, kasih sakit alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau dikasih sakit, kalau dia nikmat dosanya rontok kayak daun kering rontok dari pohon. Berarti kalau tadi penyakit kita punya
Alhamdulillah Tuhan gugurin dosa saya. Kudunya itu kan buat orang soleh gitu. Makanya kan kalau kata ulama, manusia itu senang kaya, banyak duit, senang sehat, senang nyohor. Padahal itu bahaya di akhirat. Iya nyohor, kaya. Ya coba kalau orang kaya, hisabnya lama kebetulan. Lama kan? Ada sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf itu termasuk sahabat yang 10 dijamin surga. Jadi sahabat Nabi itu semua yang Nabi meninggal itu kurang lebih 124.000. Itu ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita udah masuk ke situ. Jadi sahabat Nabi itu 10. Masuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Itu kata Nabi kalau dia menang dia masuk surga tapi paling belakang. Nabi yang paling belakang masuk surga siapa? Sulaiman. Paling belakang. Nah kalau kita ntar dihisab kali kiamat, pengennya lama kebenaran. Berarti kalau bisa kaya kok miskin. Jadi dulu kan apa? Kalau dunia dua, dunia dua. Itu makanya kata ulama, orang resepnya kaya. Padahal bisa jadi bahaya buat kita. Tapi kalau kaya, kalau maksiat lebih gede. Kalau miskin, paling cita-cita. Kalau punya duit ini, kaya. Itu orang ngaji. Kaya. Itu sedang apa? Sehat. Kalau sehatnya ditanya, pakai buat apa? Lagi dikasih sehat. Wah, kita udah banyak sialnya deh. Terkenal masyhur, kenapa pengen terkenal? Itu terkenal manfaat berguna orang buat orang. Orang terkenal merepot itu. Kalau jadi ustaz ya berepot. Dia jadi ustaz, bacanya cewek kan malu. Ustaz jaim, Allah, ini baca. Nah kita dari dulu orang pengen jadi ustaz, capek. Lu orangnya kita sih jadi ustaz. Terus manusia itu takut karena miskin, padahal bisa jadi itu lebih bagus buat dia. Tapi kalau harta mah, kalau kata Nabi ya, halalnya dihisab, halalnya dihisab, halal dihisab. Dari mana? Buat apa? Itu halal, haramnya diajak. Oh, mereka. Tapi kita tetap pengen kaya aja. Ibu kemarin kita tanya begitu, berarti gua pengen kaya atau miskin? Kaya gimana sih? Pengennya di hari kiamat, timbangannya cepat. Berarti kan bagusnya kalau yang cepat itu miskin. Tapi pas ditanya balik, berarti pengen kaya, bagaimana sih? Biar konsisten. Kan ada biasa Sazir itu katanya nangisnya mau bocah kecil. Itu kan ulama gede, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu kan ulama besar. Disebutnya ini mah Imamul Azam, Imam Agung. Punya Imam Syafi'i, punya mazhab sendiri. Kapan waktu melihat bocah main bakyak, biasanya. Kata dia kan bebek kepleset. Terus ditanya, kamu siapa? Saya Ahmad. Wah, kamu Imam Ahmad yang nyokor itu, yang disebut imam besar. Iya. Harusnya kamu yang lebih hati-hati daripada saya. Kenapa? Saya kalau main kayu kepleset, paling bahaya air doang besar. Tapi kalau kamu Imam Agung, kalau lidah kamu meleset, berapa banyak orang yang celaka. Kamu yang harus lebih hati-hati daripada saya. Itu nangis dia. Iya. Ulama gede kejadian lagi sama bocah.
Kalau diwajahaka minhul anda waladhi awadaka husnul ikhtiyar. Karena kita udah banyak merasakan apapun yang menimpa kita sebenarnya bagus buat kita. Kita udah ngalamin. Ya karena Allah itu Maha Rahim. Terus Ibnu Atha melanjutin, mandonna in fikaka lutfihi an qadarihi fadzalika li kusuri nadri. Ini masih kaitannya yang tadi. Mandonna, barang siapa yang menyangka, menganggap, menuduh in fikaka lutfihi, terlepasnya kelembutan Allah, an qadarihi, dari ketentuannya, takdirnya, pada dikali kusuri nadrihi, maka itu karena dangkal, picik pandangannya. Jadi kalau dia pikir ada takdir Allah yang terjadi hingga disertai dengan rahmat kasih sayang Allah, maka dia itu picik, buruk sangka Allah. Jadi kayak ada orang umpama punya anak masih bayi, sedang lucu-lucunya mati, nangis kan emaknya. Dan kalau kayak kita kayak Allah itu kejam, orang punya anak sedang lucu-lucunya diambil. Kayak Allah itu enggak ngasih penyayang. Padahal ada hikmah di balik itu yang kita nggak tahu. Bisa aja umpama karena anaknya meninggal terus dia sadar, ternyata itu jadi pahala gede. Aturan masuk neraka, di akhirat dia jadi masuk surga karena redho sama ketentuan Allah. Itu yang kita nggak tahu. Jadi kalau secara akal, secara adat, sama secara agama, ini perbandingan apa? Takdir itu terjadi kalau diukur secara akal, secara adat, kebiasaan, dan secara syariat. Kalau kita kena musibah, sekarang kita ukur pakai akal. Kalau kata akal, qadim biimkani ma fauqahu, harusnya nggak sampai segini. Lagi umpama kita kelilit utang 100 juta, secara akal coba kalau kelilitnya 50 juta, kenapa Tuhan ngasihnya masalah 100 juta? Secara akal. Kalau kita dikasih penyakit parah begini begitu, coba kalau Tuhan ngasihnya nggak sampai begini gitu. Akal. Padahal kalau diukur secara adat, sekarang kita punya sakit apa? Umpama Ano bilang, secara adat kita lihat ada orang yang sakitnya bisul. Kalau kita umpamanya dikasih musibah, tangan sering kram, ngeluh orang. Ada orang yang tangannya orang. Kalau harusnya itu lebih ringan. Tapi kalau secara akal tetap nggak ringan. Kenapa sakitnya sampai segini? Kenapa sakit ini? Terus kalau diukur secara syariat, tidaklah ada musibah kecuali dia adalah penggugur dosa. Jadi kalau makanya pantas kalau ulama mendatang musibah, datang bala itu ahlan wa sahlan, selamat datang, karunia Allah. Karena dengan cara ini, kalau ini sebab dosa, diampuni dosa saya. Karena dengan cara ini, kalau memang saya mau dikasih derajat, Allah mempercepat derajat saya. Dunia. Jadi orang itu kalau kena musibah, pertama bisa jadi guguri dosa, yang kedua bisa jadi menyebabkan dia dapat pahala. Karena dua-duanya itu nuntut syukur dan sabar.
Jadi kalau di satu sisi kita dikasih penyakit, dituntutnya apa? Sabar. Ternyata dosa kita diampuni. Kita disuruh apa? Syukur. Ya Allah, alhamdulillah. Iya. Orang kan musibah. Di satu sisi dia disuruh sabar. Jadi kan ada sabar, ada ridho. Bedanya. Kalau sabar, ini kita merasa berat, tetapi nahan diri. Makanya sabar itu disebutnya hubusun nafsi, nahan diri. Kesel sama orang. Ini kalau kita nggak nahan diri, binatang keluar semua. Wah, belum anjing setan, bangsat. Nah, sadar, itu sadar. Tapi kita kesel, itu sabar. Nah, tingkat kedua ridho. Jadi kalau ridho itu menerima. Jadi pas dapat musibah ya, umpamanya disakitin orang lah, dia mah melihatnya ini kan takdir dari Allah, atau dikasih penyakit kan, menerima. Nah dia itu udah dibarengin sama sel, udah kayak taslim, itu derajatnya dia di atas sabar. Nah orang kena penyakit pilihannya dua, sabar atau ridho. Kalau sabar sakit ngeluh, tapi berusaha terima, itu sabar. Ini dari engkau ya Allah. Baik, bisa jadi ini karena dosa-dosa saya. Jadi besok kalau sakit gigi, bisa itu. Kalau antar gatal ini ada dosa yang saya umpetin di belakang orang. Makanya gatalnya di mana? Enggak kelihatan orang. Istighfar ya Allah, kalau gatal patah ini karena dosa, ampuni dosa saya ya Allah. Hilang lah. Sampai sering patah tergatal. Itu punya dosa yang takut orang tahu biasanya. Katanya gitu. Nah, kalau ngeliat pokok orang dengan patah itu dosa. Saya bakal berganti. Ya karena kan penyakit, ya begitu kan kalau penyakit itu. Karena ada orang katanya kalau ada yang kan kalau pikirannya bau dengki kayak orang katanya kemana? Karena kan gini kalau teori Nabi itu inabil jasa mudgoh, ada segumpal daging, kalau benar seluruh jasa, tapi bilangnya jasa. Ida soluhat jasa 10 jasa ya. Ada segumpal daging di tubuh yang kalau dia baik seluruh tubuh lah gitu. Ida pasadat jasa 10, kalau dia rusak jasadnya semua. Wahwa alkohol hati kan. Nah hati ini kan isinya di sini katanya ada ruh, ada akal. Jadi kalau akal kan di sini nafsu, kalau ini otak. Kalau di sini mikir dia ngebul katanya kayak asap yang ngapung ini. Makanya kalau orang geger otak itu syaratnya kacau, jadi otaknya nggak bisa proses yang dipikir, geger lah otaknya. Nah, jantung ini isinya itu bisa baik, bisa buruk. Kalau baik, tawakal, ikhlas, ridho, takut sama Allah, ingat mati lah isinya. Kalau jelek isinya umpama sifat-sifat buruk kayak ria, sudon, hasud, ngarepin orang sial. Nih, pilkada mau war-war dia kalah. Asli. Itu kita itu. Emang lagi baik. Kita senang melihat orang ada sial. Semua itu. Orang kerja kayak pangkatnya naik, ada yang kesal itu kan hasud, ngarepin nikmat yang ada di orang dihilangin sama Allah. Orang sehat biarpun sakit, orang senang biarpun susah. Itu. Sumpah mulu itu. Nah, nanti darah ini teorinya gini, dia kan kayak mesin pompa. Darah ini dari ujung kaki sampai kepala terus kan ngalir.
jalan. Nah saringannya kan di sini lewat ini semua. Kalau dia kotor, darahnya lama-lama terkontaminasi, kotor. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus akhirnya ngefek ke jasad. Ada yang sakitnya gatal-gatal, terus apa gitu. Ada yang gampang salah bantahan, saya salah bantahan. Susah dapat nasihat orang. Karena pengennya ngajarin orang. Wah salah bantahan, kaku ini. Wah tahu salah itu. Itu kalau pantat gatal apa itu. Bisul. Hadir mau ketahuan operasinya kayak gimana. Nah jadi ini pengaruhnya juga kalau dia bersih ini cuci darah. Makanya kenapa disuruh zikir Allah Allah ya. Sebulan, seminggu, setahun, 2 tahun ya isinya tetap tafakur, merenungin ciptaan Allah. Ini baik sendiri. Kalau kayak dendam dipelihara, apa? Dendam dirawat, bukan berusaha ngilangin. Dan nggak ada tuh manusia yang nggak pernah kesel ke orang lain. Dan nggak ada orang yang nggak kesel sama kita. Pasti ada orang yang kesel sama kita. Nah kita nih pasti ada orang yang kita kesel. Nah ini kalau dirawat, ini yang bahaya. Berusaha ngilangin, dan hilang nggak sekaligus. Kalau kita kan maksudnya kita pupuk. Kayaknya kalau udah kendor kita udah naikin lagi. Kalau perlu orang kita ajak kesel dia, nyambat. Itu nisabnya lebih cepat kalau nyambat. Jadi kalau cuma gedek-gedek mungkin ditegurnya setahun baru kasih penyakit. Kalau penyambatnya orang 1 bulan, orang 3 bulan, cepet kan nisabnya. Dan Tuhan kan tegur. Makanya Imam Abu Hanifah itu orang masalah apa itu menurutnya istighfar. Tuhan rezeki saya seret baik ini susah, istighfar. Siapa tahu itu karena dosa. Tuhan saya kawin bertahun-tahun baru punya anak, istighfar. Tuhan saya sakit kalau sembuh-sembuh, istighfar. Gue mau apa sembuh-sembuh, istighfar. Istighfar. Nah, kalau kita kan dosa kita pada dikit semua kan. Jadi istighfar kita jalan-jalan. Berapa kali sehari istighfar? 100. Nabi dosanya diampuni sebelum dikerjain dia udah dapat ampunan. Istighfarnya sehari 100. Ada yang bilang 70, 100 dan biasanya dia disasar. Itu Nabi. Kita mah Nabi. Kita mah Nabi punya dosa lah. Kita istighfar kita 100 hari. Wah, kita mah Nabi. Ya Allah. Nah kalau Imam Ghazali mau tidur itu ritualnya sholat tobat, sholat istikharah, sholat hajat, baru tidur. Witirnya, manunya, gitu. Ada yang belum pernah sholat tobat bisa? Ada. Banyak bro. Jadi kalau orang pandangannya sempurna, bagus, dia pasti menemukan di dalam setiap hal, termasuk dalam musibah, di situ ada kelembutan Allah. Makanya tidak ada satupun takdir yang tidak disertai dengan kasih sayang Allah. Ya karena kalau kita kena musibah sekalipun, ya karena Allah itu maha adil. Maha adil. Kan saya pernah cerita dulu ada nabi bingung cara kerja takdir. Gimana sih takdir itu kerja ya Allah? Suruh naik dia ke bukit, suruh melihat ada kayak danau. Situ ada punan gede. Sok liatin kata di sini. Itu Tuhan mau nerangin nabi tentang takdir. Nabi Bani Israel dia nongkrong. Pertama dia lihat ada raja bangsawan. Kayak ribuannya kayak bagus, mandi di situ, keluar mandi, naik pakai baju pulang, kantong duitnya ketinggalan, duit
raja, kalau sekarang koin emas itu berapa miliar, ketinggalan. Ya, udah liatin. Kagak lama ada anak muda, tukang kayu bakar, miskin, mandi di sini, ngaso di bawah punan, ada duit, kantong duit, siapa ini? Bawa sana, bawa. Liatin lagi, ada hati-hati, orang miskin juga tukang kayu, ngadem di situ. Kagak lama datang prajurit, mana duit majikan saya? Nggak ada duit. Sebelum kamu ada siapa? Ya nggak tahu, saya nggak lihat siapa-siapa. Saya nyampe di sini nggak ada orang. Ya berarti kamu yang ambil? Enggak, bukan, bohong lah, bohong. Tebas, mati laki-laki. Udah kan, begitu kan prajurit itu. Maksudnya apa ini Allah? Itu raja. Kenapa duitnya ketinggalan? Dulu dia pernah ngerampas di harta orang. Karena hartanya dirampas, akhirnya anak keturunannya orang ini jadi miskin. Nah, anak muda tadi adalah bocah yang dulu harta bapaknya dirampas sama raja. Oh, sekarang balik. Dia tetap hukumnya mencuri ya. Lu potong barang orang, raja bilang duit. Nanti kalau di akhirat sering nggak? Sering. Raja itu dituntut merampas harta orang, anak muda ini dituntut nyopet harta raja, ambil barang yang ternyata punya raja. Wah, impas. Dia menuntut, dia harus ngulangi. Tapi itu harta gue perlu ambil. Itu kalau aki-aki siapa ya? Aki-aki itu dulu yang menghasut raja buat menghukum bapaknya anak muda itu. Sampai hartanya dirampas dan bapak anak muda itu sampai dihukum mati. Pancung, fitnah dia. Oh, ini dibalas. Nah, dia kan matinya kan secara zalim. Orang mati secara zalim, diampunin dosanya. Impas ya? Impas. Nah, itu betul. Jadi yang kagak ditulis di KUHP itu hukum karma. Iya. Itu nggak ada tulisannya. Karma. Jadi dia hukum karma di agama kita kan nggak kenal. Itu kan kepercayaan kita Hindu dan Buddha. Kalau di kita sebenarnya ada. Majazahul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan buat kebaikan kecuali kebaikan. Kalau kamu berbuat kebaikan, hakikatnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, hakikatnya kamu berbuat jahat untuk dirimu. Kan sama, maka karma itu. Jadi kita masih siap-siap ya. Ya siap-siap kan. Jadi jangan kaget-kagetan ya. Kayak orang jahat semua sama saya. Ya kamu pernah jahat sama orang. Makanya banyak ulama-ulama orang-orang soleh itu atau keturunan orang mulia, bahkan kalau keturunan Nabi itu kadang-kadang ketika sebelum meninggalnya itu dikasih musibah yang lebih berat daripada orang biasa. Dikasih penyakit, dikasih belangsang, dikasih miskin, karena tujuannya Allah akan memperingan hukuman dia nanti di akhirat. Dia dikasih tasawuf. Jadi kalau kita ntar umpama ini dikasih kelempangan penyakit, belangsang ini itu, ya Allah baik sekali. Kau mau memperingan hukuman saya di akhirat. Aslinya deh. Nah itu yang disebut takdir Allah tidak akan terlepas dari rencana kasih sayang. Cuman kita nggak tahu. Jadi kalau di kitab Al itu ada cerita ulama pas mati dimimpiin dapat derajat tinggi. Dengan amal apa kalau dapat derajat ini? Enggak. Amal saya biasa aja. Saya waktu hidup sering dikasih musibah, bencana, penyakit, korbannya wah pusing lah hidup saya. Dan saya ternyata benar orang sabar itu balasannya terserah Allah. Saya kalau diizinin hidup lagi, saya pengen dikasih musibah lebih berat dari yang kemarin. Saking dia udah melihat upah sabar itu luar biasa. Kalau kita kan nggak sabar ya. Kita cuma karena nggak sabar makan sama nasi doang. Karena nggak sabar minum pakai air putih doang. Coba kalau sabar, kita tuh cuma nggak sabar
Punya rumah yang penting orang kehujanan, orang kepanasan. Wah, rumah orang aku. Kan kalau kebutuhan mah dijamin sama Allah, hajat. Allah ya qadiyal hajat yang dihajat. Kalau hajat mah dipenuhi sama Allah. Hajat kita. Maka dipenuhi sama Allah. Ada yang kelaparan. Terus kita butuh baju kan, hajat dikasih. Ya kalau mobil mah bukan hajat itu mah. Mobil, rumah 2 lantai itu bukan hajat itu. Itu mah kepengen. Kalau hajat mah yang kita kagak bisa terlepas dari itu hajat. Berhajat. Wa ma min dabatin fil ardi illa rezekinya dijamin. Tapi sulit ya. Jadi ini pandangan tasawuf begini, gitu masalahnya. Bahkan kan ada bahasa kan, kalau Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan dikasih musibah. Kalau dia sabar, maka orang itu masuk daftar orang pilihan. Kalau dia redo, maka orang itu akan diistimewakan. Kan ada orang dipilih, ada orang diistimewain. Kalau orang dipilih mah kayak umpamanya Sianu lolos masuk daftar tentara kepilih. Nanti dari 1000 orang yang diistimewain paling 10 orang istimewa. Kalau redo, jadi belajar redo. Gimana redo itu ya? Nah, kita kan sering baca itu. Raditu billahi robba, saya ridho Allah sebagai Tuhan saya. Karena kita katanya ngomong Allah sebagai Tuhan saya, Robbun. Raditu billahi robbi itu Tuhan yang ngurus. Berarti yang nakdirin Allah, yang ngasih rezeki, yang ngaturin itu Allah. Saya ridho Allah sebagai Tuhan saya. Berarti apapun yang terjadi sama kita belajar. Harusnya nggak harus belajar, harusnya ridho, harusnya. Makanya kalau ini lanjutin nanti satu lagi lah. La yakhafu 'alaika an taltabisatu 'alaika. Tidak dikhawatirkan untukmu. Antal tabis itu apa di situ, Pak? Bingung jalan. Apa? Iltibas itu kayak orang ketipu. Bingung, ketipu jalan. Kamu tidak dikhawatirkan ketipu jalan menuju Allah. Karena udah jelas jalan menuju Allah mah. Karena manusia itu nggak lepas dari 4 keadaan. Taat, maksiat, nikmat, sama musibah. Keadaan kita tidak lepas dari 4. Lagi ibadah, lagi taat, lagi maksiat, lagi dapat nikmat, amal lagi dapat musibah. Udah 4 ini. Ini jalan menuju Tuhan udah jelas. Kalau kita lagi taat, kita disuruhnya kalau sehat apa taat. Alhamdulillah, la haula wala quwata, bisa ibadah karena izin Allah. Kalau maksiat disuruhnya toh. Kalau dikasih nikmat disuruhnya syukur. Dikasih musibah suruhnya udah tempat jalan ke Tuhan. Jadi nyampe ke Tuhan gampang hatinya. Kalau taat bersyukur, alhamdulillah muji Allah. Kalau maksiat suruhnya minta ampun, dikasih nikmat suruhnya syukur, dikasih musibah suruhnya sabar. 4 ini jalan menuju Allah. Gampang ya jalan menuju Allah. Makanya nggak dikhawatirin kita masalah jalan enggak. Karena jalan menuju Allah mah jelas. Taat. Kalau maksiat tobat, dikasih nikmat, syukur, ingat. Syukur kan ntar ada 3 nih. Syukur dengan hati, ucapan, sama anggota badan. Kalau syukur dengan hati, itu ngakuin. Sekecil apapun nikmat, ini hakikatnya dari Allah. Dagang, mau untung, mau belajar, mau pintar, mau jadi orang kaya, orang sukses. Sekecil apapun nikmat, bisa lihat, bisa dengar, ini hakikatnya dari Allah.
Dengan lisan ucap alhamdulillah. Dengan anggota badan nikmat Allah dipakai ibadah. Karena kalau nikmat dari Allah dipakai maksiat itu kategorinya masuk ke bab kufur. Nah, tapi apa yang ditakutin? Wa inna ma yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. Sesungguhnya yang ditakutin untukmu itu ghalabatil hawa. Menangnya hawa nafsu. Lah kalau menangnya hawa nafsu berarti baik. Taat oga. Ya karena kan kalau hawa nafsu mah kalau sama ibadah yang dibayangin capeknya. Ya. Coba ada yang setahun orang duha bisa. Wah, iya. Setahun orang tahajud bisa. Masya Allah. Kan masuk surga. Mimpi. Ya Allah. Cita-citanya tinggi kalian. Kalian. Kita cita-citanya tinggi. Pengen dapat syafaat Nabi. Masya Allah. Makan aja bismillah. Tidur baca doa. Bangun tidur bilang alhamdulillah. Tadi dapat syafaat Nabi. Aduh, gua paham tuh. Kenapa itu? Kita terlalu ngikutin kata-kata Bung Ahmad. Bercita-cita lah setinggi langit. Kalaupun jatuh, kau jatuh di antara bintang-bintang. Nyungsem. Pengen masuk surga, ketemu ya. Pengen dapat syafaat Nabi. Tapi gola batil hawa. Nah kalau gola batil hawa itu kan yang menang itu apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu pengennya yang enak-enak. Kalau ngaji, sholat, zikir, ibadah, sedekah itu melawan hawa nafsu. Ya kalau kita ngeluarin duit kita nambah kurang. Saya nafsu cocok benar. Kurang SD. Nafsu. Kalau akal ilmu, wah iya. Itu yang kekal nanti di akhirat. Itu yang jadi mah. Yang masih di kantong nanti habis. Yang itu kan kamu masih jumpai di akhirat. Akal. Ya nafsu itu pengennya yang enak-enak. Dan ada hadis Nabi itu, barang siapa ngumpulin harta dengan meminta karena dia pikir dengan datangnya harta itu menjadi banyak, maka Allah akan sedikitkan hartanya. Barang siapa yang memberi, sedangkan memberi itu ngurangi harta, Allah akan banyakin hartanya. Gitu. Nah yang ditakutin itu bola batul hawa, min bola batil hawa. Ya kalau bola batil hawa dapat nikmat dari Allah kan, ya bukan dipakai buat deketin Allah kan, gitu. Dipakai buat mancing murka Allah. Dikasih musibah kan, ya dari kecil kayaknya saya orang pernah ketemu senang. Tangga saya mau beli motor lagi, beli mobil lagi, saya ya Allah. Punya sama Bang Emo. Ganda juara punya. Bali ya. Jadi yang ditakut itu menangnya hawa nafsu. Tapi kalau menang hawa nafsu, orangnya jadi gelap mata, jadi buta. Logika itu nggak jalan. Wallahu a'lam bishawab. Dikit ya. Busuk. Waisnani. Oh. Kemarin kewajiban orang itu kalau orang mati pertama nguburin. Nguburin, mandiin. Yang kedua wajib ngapain? Di salah satu aswabin bidit dengan 3 lapis baju warna putih. Laisa fiha qamisun, tidak termasuk di dalamnya gamis wala imamatun dan
imamah ini imamah. Segini doang ya. Jadi 3 lapis ini kudunya panjang lebarnya itu sama. Setiap satu lapis bisa nutupin seluruh badan mayit. 3 lapis ini tidak termasuk gamis dan imamah. Imamah ini yang di kepala. Jadi kan jadi gamis. Berarti kalau ini dihitung sama gamis itu jadi berapa? 5. Jadi dia mah kayak apa? Nah, ada tisu. Ada tisu kan? Jadi apa? Yang mengerti Amil Nusi gitu ya, mau ayat dan 3 lapis gitu. Kan tahu teknis mah ada yang main miring. Nah, ini ya jadi harus ini 1 lapis ini bisa nutup, ini bisa nutup. Nah, baru dari ikat. Itu kan kalau yang diikat itu 1, dada, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang kalau dikubur kan yang nggak dilepasnya yang di sini, di pusar ya. Pantat, ini yang nggak dilepas. Di sini mah begini doang ya. Kalau perempuan 5 lapis, dia mah kain bawa dulu tuh kain perempuan, kainin, baru dipakai baju kurung, baru dipakein gamis. Nah, baru udah 2 lapis. 5 juga. Paling sedikitnya kapan? 1 lapis. Jadi 1 lapisnya boleh. Paling sedikit. Boleh. Tapi bagusnya minimal 3 lapis. Kalau dihitung sama gamis sama imamah 5 lapis. Gimana 1 lapis? Boleh. Terus bagusnya kapan baju baru atau baju lama? Bagusnya baju lama. Kalau dia punya gamis, bagusan yang lama. Karena kalau baju baru, kain baru itu cocokan buat yang itu. Yang mati mau baru yang mana? Kalau di kita bagusan mana? Pakai baju baru, kain baru, kain lama buat mayat. Bagusan kain lama. Karena yang pantas pakai yang baru mah yang itu. Tapi kan nggak ada ya kayak kapan bekas lah. Kapan baru. Yang kalau dulu mah nggak ada tukang kapan, bukan kain apa kayak disobek. Wah, terlalu ringkas ini. Kalau kapan dianu ya dia dulu badi aja. Kan dia mah badi terangin. Boleh, karena ihram. Banyak orang yang pulang haji, pulang ihram itu kadang-kadang wasiat, sekali mati saya ini pakai. Jadi ini itu ada simpen, itu bisa itu dibuat itu. Dia emang nggak detail bisa, gini doang. Boleh, itu boleh. Makro boleh. Kan sunahnya putih, bagusnya. Kamu beda sendiri hitam. Iya. Kalau yang ini mah enak ngeranginnya pakai badu-baduan. Dia mah setiap 1 lapis kan diaurin, akur, lapis lagi diaurin. Jadi apa? Jadi ini segini doang udah. Ringkas bener. Mandi dia ringkas bener ya. Udah tebel sebulan ini dulu baduan. Wallahu a'lam.